Film ini menceritakan seorang wanita berumah tangga yang berhasil mencapai karirnya. Dia menjadi kepala sekolah dan tentu saja kehidupannya yang layak. Namun tetap saja godaan akan selalu ada. Dia ketemu sama pemuda saat liburan dan terjadilah sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul Sleeping with My Student yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film terlihat satu keluarga lagi mengendarai mobil namun mereka lagi berantem. Entah apa yang mereka perdebatkan. Yang jelas di dalam mobil itu ada anak kecil yang terus menangis karena orang tuanya berantem. Karena tidak fokus ke jalan, akhirnya kendaraan mereka menabrak mobil yang sedang berparkir hingga menyebabkan ayah dari bayi tersebut meninggal dunia. Sementara ibunya masih terselamatkan. Beberapa tahun kemudian, di sisi lain, 3 orang mama guri lagi merayakan keberhasilan salah satu temannya yang bernama Katie. Ya, Katie berhasil menjadi seorang kepala sekolah di salah satu SMA. Suatu pencapaian yang bagus untuknya. Mereka liburan di salah satu hotel, namun kamar yang mereka tempati aslinya tidak bekerja dengan baik. Akhirnya, salah satu dari mereka menelpon resepsionis untuk dipanggilkan tukang AC. Yang datang adalah seorang pemuda bernama Ian. Sepertinya dia masih baru. Soalnya resepsionis saja nggak kenal sama dia. Begitu Ian sampai di kamar, mereka pada terkejut. Kesem-kesem melihat bibit unggul. Mereka hanya bercanda, namun yang paling tertarik adalah Katie. Malam itu Ian melihat Katie lagi berenang sendirian. Hingga ujung-ujungnya mereka kenalan dan berakhir di meja permantapan. Tapi di sini Ian melakukan sesuatu yang aneh. Dia merekam aksi mereka menggunakan HP. Entah untuk apa, atau mungkin buat koleksi saja. Bangun-bangun Ian sudah tidak ada dan hari itu mereka pulang karena liburan telah usai. Katie tinggal berdoa saja dengan anak perempuannya yang bernama Bri. Dia dan suaminya telah bercerai namun secara baik-baik. Sementara Ian itu sendiri terlihat berbeda dari semalam. Penampilannya bagaikan anak berandalan. Dia tinggal bersama ayah tirinya dan ibunya yang mengalami gangguan mental. Ya, jadi Ian ini adalah bayi yang kita lihat di awal film tadi. Dia sudah beranjak dewasa. Ibunya selamat namun kena gangguan mental. Ian tidak pernah akur sama ayah tirinya. Tahun ajaran baru telah dimulai. Katie dan Bri juga berangkat ke sekolah. Namun di sini Katie melihat sosok Ian yang pernah main dengannya. Bisa bahaya kalau yang ia lihat itu adalah benar, apalagi statusnya Ian adalah masih pelajar. Dan ternyata Ian satu kelas sama dengan Bri. 2 orang siswi lainnya merasa mengenal Ian dari sekolah lain. Ya, benar saja Ian adalah murid pindahan. Di sini Ian seolah-olah ingin mendekati Bri. Ketika Bri ada yang membuat jadi canggung, Ian akan datang membantunya. 2 orang siswi yang bernama Gina dan Stacy ini hanya ingin berteman dengan Bri. Secara Bri kan anaknya kepala sekolah. Hingga suatu hari Katie yang berada di rumah mendapat SMS dari orang yang tak dikenal. Orang itu mengirimkan foto dalaman Katie saat di hotel kemarin. Hal ini membuat Katie jadi panik. Siapa orang ini? Apa jangan-jangan Ian? Ya, benar saja ketika Katie berada di kelasnya Bri dan berbicara dengan wali muridnya, dia melihat Ian ada di sana. Katie benar-benar panik. Katie mencari tahu latar belakangnya Ian dan ternyata Ian adalah murid pindahan. Dia dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena berbuat kriminal. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan apalagi dia lagi dekat sama Bri. Katie mengakui pada temannya kalau dia telah berbuat yang konyol malam itu. Dia khilaf dan butuh bantuan. Pada akhirnya Katie harus bertindak dengan menjauhkan Bri dan Ian. Dia tidak ingin terjadi hal-hal buruk pada anaknya. Entah apa yang terjadi, namun dibalik pendekatannya pada Bri, ternyata Ian memang punya niat jahat. Dia ingin balas dendam pada Katie. Lantas, balas dendam tentang apa? Katie juga berbicara pada mantan suaminya kalau agar lebih berhati-hati menjaga Bri karena ada pemuda yang mendekatinya. Mantan suaminya yang bernama Ben tidak mengerti apa yang dibicarakan Katie. Namun mereka tidak sempat mengobrol panjang karena Ben dan Bri akan jalan hari itu. Dan ternyata Ian mengikutinya dari belakang. Mereka sampai di sebuah restoran kecil, namun di sini fokus Bri teralihkan ketika Ian memanggilnya. Alasannya mau ke toilet, namun bukan itu. Ben lantas kenalan sama Ian dan sepertinya mereka baik-baik saja. Ben cerita sama Katie kalau tadi ada temannya Bri bernama Ian. Seketika Katie jadi panik. Hal ini tidak bisa dibiarkan lagi. Akhirnya malam-malam Katie pergi ke sekolah memasukkan pisau belati di lokernya Ian. Dan di pagi harinya Ian dipanggil security dan Katie.
Siswa dilarang membawa senjata tajam, namun Ian menuduh kalau ini pasti perbuatannya Katie. Ian diajak ke ruangannya Katie untuk menjelaskan mengapa dia mendekati Bree. Apa motifnya? Ya, semua itu karena Katie punya hutang pada Ian dan keluarganya. Ian sudah lama mengintai Katie untuk membalas dendam, dimulai dari anaknya. Katie yang kesal mendengar hal tersebut lantas mengeluarkan Ian dari sekolah. Di sini, Gina yang melihat itu lantas mengikutinya. Di rumah, Ian langsung diajak oleh ayah tirinya karena mendapat info dari sekolah kalau Ian telah dikeluarkan. Kesal atas perkataan ayah tirinya, Ian lantas menikamnya dari belakang hingga tersungkur. Lalu, tak lama Gina datang dan mengakui kalau dirinya memang suka pada Ian, namun ia tidak bisa menerima. Lalu, di sela-sela itu, Gina melihat ayah tirinya Ian tersungkur dan bersimbah darah, membuatnya jadi ketakutan. Ian bukanlah orang baik. Gina beberapa kali diancam dan akhirnya dia kembali ke sekolah. Lalu sampai di sekolah, dia melihat Ian mengajak Bree pergi bersama. Katie mendapat laporan kalau Bree tidak ada di kelas. Di sini akhirnya Gina mengatakan kalau dia melihat Bree dibawa Ian keluar dari sekolah. Katanya diajak nonton ke bioskop. Katie mencoba berbicara pada Ian, namun Ian tetap membawa Bree. Dia membawanya ke sebuah bangunan kosong jauh dari kota. Bree yang ada bersama pada Ian lantas panik. Dia minta dipulangkan, namun Ian tidak peduli dan tetap mungkin akan menyakitinya. Ya, jadi Ian mengatakan yang sebenarnya terjadi. Katie pernah berselingkuh dengan ayahnya, makanya terjadi perdebatan di mobil kala itu hingga menyebabkan kecelakaan. Katie pada saat itu telah mengandung dari ayahnya, jadi bisa dibilang kalau Bree ini adalah adiknya Ian. Gara-gara Katie, ibunya Ian jadi begini. Tak lama Katie datang bersama temannya. Di sini Ian menjelaskan semuanya pada Katie. Ya, memang itu benar terjadi. Namun ayah Ian dan Katie, mereka itu saling mencintai. Tapi tetap saja Ian tidak terima. Dia sangat sayang sama ibunya. Dia akan menghabisi Bree. Dengan cepat Katie menerjang Ian dan jatuh bersama-sama. Pada akhirnya Ian tewas dan Katie hanya luka ringan saja. Ya, akhirnya mereka happy ending. Meskipun Ben bukanlah ayah kandungnya Bree, namun dia sudah dirawat sejak kecil. Dan mereka saling menjaga satu sama lain, layaknya sebuah keluarga yang utuh. Itulah tadi alur cerita film Sleeping with My Student. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.